Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan dalil disyariatkannya nikah dan pembagian manusia berdasarkan kesanggupannya untuk menikah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala wan nikahu yustahabbu liman ihtaja ilaihi. Al-aslu fi masyru'iyyatin nikahi al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul ummati. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wa nahwuha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanakahu taktsuru fa inni ubahi bikumul umama wa nahwuhu. Syekh Abu Suja' berkata, dan menikah itu dianjurkan bagi orang yang membutuhkannya. Dalil disyariatkannya menikah adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian, orang-orang yang masih jomblo, dan juga hamba sahaya kalian baik laki-laki maupun perempuan yang soleh. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dari atau dengan karunia-Nya. Dan ayat yang lainnya atau ayat yang semisal. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saling menikahlah kalian, niscaya kalian akan menjadi banyak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Dan hadis yang semisal. Tsumman nasu darbani ta'iqun ilan nikahi wa ghairu ta'iqin. Fatta'iqu huwa alladhi 'abbara syaikhu anhu bi annahu muhtajun ilaihi. Taratan yajidu uhbatan nikahi wa taratan la yajiduha. Fa in wajada uhbatan nikahi ustuhibba lahu an yatazawwaja sawa'un kana muta'abbidan aw ghairu muta'abbidin liqaulihi alaihi salatu wassalam ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wijaun. Kemudian manusia itu terbagi kepada dua macam. Pertama, orang yang ta'iqun ilan nikah, orang yang menginginkan untuk menikah. Dan yang kedua, ghairu ta'iqin, orang yang tidak menginginkan menikah. Fatta'iqu, orang yang masuk dalam kategori ta'iq ini adalah orang yang sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abu Suja', yaitu orang yang muhtajun ilaihi, orang yang butuh untuk menikah. Nah, orang yang butuh menikah ini ada yang memiliki biaya atau memiliki modal untuk menikah, wataratan la yajiduha, dan ada pula yang tidak memiliki modal untuk menikah. Nah, jika orang yang butuh menikah dia
memiliki modal untuk menikah, sudahlah dia butuh dan mampu untuk menikah, maka ustuhibba lahu, dianjurkan baginya untuk menikah. Baik orang tersebut adalah orang yang rajin beribadah, orang yang fokus beribadah, atau orang yang tidak dalam keadaan fokus beribadah, atau orang yang tidak menghabiskan waktunya dengan beribadah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sekalian pemuda, siapa yang sanggup di antara kalian untuk menyiapkan ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak sanggup di antara kalian, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi wija baginya. Wija sering diterjemahkan dengan tameng atau perisai. Wal ba'atu asluha fil lughati al jima'u ma'khudhatun min al maba'ati wa hiya al manzilu. Thumma qila li'aqdi nikahi ba'atun li'anna man nakaha imra'atan bawwa'aha manzilan. Wa ikhtulifa fi ma'naha faqila al muradu bil ba'ati al jima'u. Wa taqdirul kalami man istata'a minkumul jima'a liqudratihi ala mu'anin nikahi falyatazawwaj wa man lam yastati' al-jima'a li'ajazihi an mu'anihi falyasum liyaqta'a syarra maniyihi kama yaqta'uhu al-wija'u wa al-wija'u bil maddi tardidul khisyati atau tardidul khusyati wa qila innal murada bil ba'ati mu'anun nikahi. Dan kata ba'ah makna asalnya secara bahasa adalah jima', diambil dari kata maba'ah yang bermakna manzil atau rumah. Kemudian nikah, akad nikah itu juga dinamakan dengan ba'ah karena orang yang menikahi seorang perempuan akan menempatkannya di rumah. Dan makna ba'ah ini diperselisihkan, ya, masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ba'ah di dalam hadis ini adalah jima'. Jadi makna yang diperselisihkan ini adalah makna ba'ah di dalam hadis tadi. Ada yang mengatakan ba'ah itu bermakna jima', sehingga kalimatnya menjadi man istata'a minkumul jima', ya. Siapa yang di antara kalian yang sanggup melakukan jima' karena dia mampu untuk atau karena dia memiliki modal untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan siapa yang tidak sanggup melakukan jima' karena dia tidak memiliki modal untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa agar ia memutus keburukan maninya, sebagaimana keburukan mani itu diputus oleh wija, dan wija dibaca dengan mad, wijaun, artinya adalah mengkebiri atau kebiri. Dan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ba'ah itu adalah modal menikah. Jadi ada dua makna dari ba'ah ini di dalam hadis ini. Pertama bermakna jima', dan yang kedua bermakna
modal menikah atau biaya menikah. Wa fil hadithi al-amru bin nikahi liman istata'ahu wa taqat nafsuhu ilaihi wa huwa amru nadbin 'inda asy-syafi'iyyati wa kaffatil ulama'i qalahu an-Nawawi wa 'inda Ahmada yalzamuhu az-zawaju aw at-tasarri idza khafa al-'anata wa huwa az-zina wa huwa wajhul lana wa hujjatu man qala bi'adamil wujubi qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa'i anatal hukma bi ikhtiyarina wa istitabatina wal wajibu laisa kadzalik. Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menikah bagi orang yang sanggup dan butuh untuk menikah. Dan perintah ini adalah perintah yang sifatnya anjuran atau sunnah menurut para ulama mazhab Syafi'i dan segenap ulama lainnya. Demikian dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Sementara menurut Imam Ahmad, orang yang sanggup untuk menikah, kemudian dia juga ingin atau butuh menikah, menurut Imam Ahmad dia harus menikah. Yalzamuhu az-zawaj. Dia harus menikah atau melakukan tasarri, menggundik, mengambil budak apabila dia khawatir akan anat. Anat ini maksudnya adalah zina. Jadi apabila dia khawatir akan melakukan zina. Dan pendapat Ahmad ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab kami. Adapun hujjah bagi yang mengatakan orang tersebut tidak wajib menikah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagi kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggantungkan hukumnya dengan pilihan kita dan dengan perasaan atau pandangan baik kita. Sementara perkara yang wajib karakternya tidak demikian. Wa amma at-ta'iqu lakinnahu 'ajizun 'an mu'anin nikahi mithli as-sadaqi wa ghairihi fal aula fi haqqihi 'adamu az-zawaji wa yaksiru syahwatahu bis-shaumi lil khabari fa in lam tankasir bihi fala yaksiruha bil kafuri wa nahwihi bal yatazawwaju fala'allallaha ayyughniyahu min fadlihi. Adapun orang yang butuh menikah tetapi dia tidak memiliki modal atau biaya untuk menikah seperti mahar dan lainnya, maka ia lebih baik tidak menikah. Dan yang harus ia lakukan adalah memecah syahwatnya atau mengurangi syahwatnya dengan cara puasa berdasarkan hadis di atas. Nah, jika ternyata dengan puasa syahwatnya juga tidak bisa dikendalikan atau dilemahkan atau diturunkan, maka dia tidak boleh memecah syahwatnya, melemahkan syahwatnya dengan menggunakan kafur dan semisalnya. Tetapi dalam kondisi ini dia boleh menikah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan baginya dengan karunia-Nya. Ad-darbu tsani ghairu at-ta'iqi ila an-nikahi wa lahu halatani. Al-ula alla yajida uhbatan nikahi fahadha yukrahu lahu an-nikahu lima fihi min iltizami ma la yaqdiru 'ala al-qiyami bihi min ghairi hajatin. Wa fi qawlihi alaihi salatu wassalam ya ma'syara syababi ila akhir al-hadith isyaratun ila misli dzalika.
Kelompok yang kedua atau golongan yang kedua adalah orang yang tidak butuh untuk menikah. Jadi kelompok yang pertama tadi adalah orang yang butuh menikah, sementara kelompok yang kedua adalah orang yang tidak butuh menikah. Nah, kelompok yang kedua ini terdiri dari dua kondisi. Kondisi pertama, dia tidak memiliki biaya untuk menikah. Maka orang yang tidak butuh menikah dan tidak memiliki biaya untuk menikah, dimakruhkan baginya menikah. Jadi hukumnya makruh baginya menikah. Karena apa? Lima fihi min iltizami ma la yaqdir 'ala al-qiyam bihi min ghairi hajah. Karena kalau seandainya dia menikah juga, nanti dia akan menanggung sesuatu yang tidak ia sanggupi, sesuatu yang tidak bisa ia tunaikan, sementara dia sendiri tidak membutuhkannya. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dibacakan, ya ma'asyarus syabab, itu terdapat isyarat terkait atau isyarat yang sama dengan hal ini. Al-halatu tsaniyatu ay yajida mu'anan nikahi walakinnahu ghairu muhtajin ilaihi imma li'ajazihi bijabbin aw ta'ninin aw kana bihi maradun daimun wa nahwu dhalik fahadha aidan yukrahu lahu wa illam yakun bihi 'illatun wa huwa wajidun lil uhbati fahadha la yukrahu lahu an-nikahu. Keadaan yang kedua dari orang yang tidak butuh menikah ini adalah dia memiliki biaya untuk menikah, punya modal untuk menikah, tetapi dia tidak butuh menikah. Ada kalanya karena lemah syahwatnya disebabkan karena dikebiri atau karena impoten, ya. Atau juga bisa dikarenakan dia memiliki penyakit yang menahun, penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan semisalnya. Ya. Maka orang yang seperti ini juga dimakruhkan baginya untuk menikah. Dan sementara jika dia tidak memiliki penyakit, ya, dan dia memiliki biaya untuk menikah, maka orang ini tidak dimakruhkan baginya untuk menikah. Jadi dia tidak butuh menikah, kemudian juga dia tidak mengalami penyakit apapun, tapi dia memiliki biaya untuk menikah. Orang yang seperti ini tidak makruh baginya untuk menikah. Naam, at-takhalli lil ibadati lahu afdalu. Fa in lam yakun mushtaghilan bil ibadati famal afdalu fi haqqihi fihi khilafun. Ar-rajihu anna an-nikaha afdalu li'alla tufdiya bihi al-batalatu wal faraghu ila al-fawahishi. Wallahu a'lam. Ya, dia fokus untuk beribadah itu lebih baik baginya. Sementara apabila dia tidak fokus beribadah, maka apa yang lebih baik bagi orang tersebut? Dalam hal ini terdapat khilaf. Pendapat yang rajih adalah bahwa orang tersebut lebih baik menikah. Pendapat yang rajih adalah bahwa orang tersebut lebih baik menikah, supaya ya kekosongan, ya keadaannya yang menganggur itu tidak menggiring dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan fahisyah. Wallahu a'lam.
qala wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i haraira wal abdi baina ithnataini yahrumu 'ala ar-rajuli al-hurri an yajma'a baina aktsara min arba'i niswatin li'anna ghailana aslama 'ala 'ashri niswatin faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amsik arba'an wa fariq sa'irahunna rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa ghairuhum falau kana yajuzul jam'u baina aktsara min arba'in lama amarahu bidzalika wa aslama Naufal bin Muawiyah ala khamsin faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amsik arba'an wa fariqil ukhra wa amma al-'abdu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yatazawwaju al-'abdu fawqa ithnataini rawahu Abdul Haqqi wa naqalahu ghairuhu an ijma'is sahabati wal ayatu mukhtassatun bil ahrari bidalili qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim aw ma malakat aymanukum wallahu a'lam. Dan Syekh Abu Suja berkata, orang yang laki-laki merdeka boleh mengumpulkan 4 orang perempuan merdeka. Artinya boleh menikahi 4 perempuan merdeka sekaligus. Sementara hamba boleh menikahi atau mengumpulkan 2 perempuan saja. Haram bagi laki-laki yang merdeka untuk mengumpulkan lebih dari 4 perempuan karena Ghailan masuk Islam dengan masih membawa 10 orang istri. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, pertahankan 4 orang dan ceraikan sisanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban dan lain-lain. Nah, kalaulah boleh mengumpulkan lebih dari 4 orang istri, niscaya Nabi tidak akan memerintahkannya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Naufal bin Muawiyah juga masuk Islam dengan 5 istri. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, amsik arba'an wa fariqil ukhra, pertahankan 4 dan ceraikan yang lain. Adapun budak, terkait dengan hukum budak tadi, itu didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang budak tidak boleh menikah atau menikahi lebih dari 2 orang perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Haq dan dinukilkan pula oleh yang lainnya dari ijma' sahabat. Sementara ayat di atas, ayat yang dimaksud fankihu ma tabalakum tadi di atas, itu khusus bagi laki-laki yang merdeka. Dengan dalil lanjutannya yaitu au ma malakat aymanukum, ya, atau budak-budak perempuan kalian. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.